Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihi khalfun adha'us salat wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Quran surah Maryam ayat yang ke-59. Para hadirin di seluruh Indonesia juga wabil khusus pemirsa Brigade Hamas TV yang dirahmati Allah. Dilanjut kajian live streaming sesi ke-14 dengan mengambil tema dari surah Maryam ayat 59 tentang generasi-generasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihi khalfun. Maka setelah generasi-generasi yang bagus itu akan hadir generasi-generasi yang rusak. Adha'us salat, mereka meninggalkan kewajiban salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat-syahwat mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan di dalam kehidupan. Para hadirin yang dirahmati Allah, khalfun dan khalafun itu adalah dua masdar dari satu akar fi'il yang sama. Khalafa. Jadi dari khalafa itu bisa menjadi khalfun, bisa menjadi khalafun, di mana makna masdar itu kontradiktif. Itu hebatnya bahasa Arab itu. Satu kata saja ketika bersambung dengan huruf yang berbeda, walaupun satu huruf artinya jadi beda. Yad'u li atau yad'u lahu. Yad'u bersambung dengan la atau li, artinya mendoakan orang lain supaya selamat. Kalau yad'u ala atau yad'u ila biasanya diartikan mendoakan celaka. Makanya kalimat di dalam hadis riwayat Bukhari itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Kisra, maka Raja Kisra membaca surat Rasulullah itu mazzaqahu. Raja Kisra merobek-robek surat dari Rasulullah. Sesudah suratnya dirobek, maka pada alaihim Rasulullah, da'a bersambung ke ala, maka Rasulullah mendoakan celaka, an yumazzaku kulla mumazzakin, supaya mereka dirobek, kekuasaan mereka dirobek, jasad mereka dirobek, dengan sebenar-benarnya dirobek. Maka hancurlah kekuasaan Kisra pada saat itu. Kemudian rogiba juga, rogiba ala atau rogiba an, kalau rogiba nyali itu diartikan cinta, sayang, suka. Tapi kalau rogiba an diartikan benci. Ya. Yaumun, kalimat hari juga. Yaumun laka wa yaumun alaika. Yaumun laka, yaumun nyambung ke la, artinya hari baik. Tapi kalau yaumun nyambung ke ala, itu hari jelek. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami gulirkan di antara manusia-manusia. Yaumun laka wa yaumun alaika. Kadang ada hari baik dan ada hari yang kurang baik. Ini juga kalimat kholafun dan kholpun itu akar fiilnya sama dari kholafa, tapi kontradiktif. Kalau yang pertama, kholfun diartikan generasi yang jelek. Kalau kholafun generasi yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihi khalfun. Maka setelah generasi-generasi yang bagus itu diikuti oleh generasi-generasi yang jelek, yang rusak. Dari generasi para nabi, kemudian ditutup oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepribadian yang sangat luar biasa, santun terhadap umat, namun tegas terhadap kaum-kaum kafir dan terhadap bentuk kekafiran. Itulah pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disebut dakwah itu tak selalu mesti dakwah itu dengan lemah lembut. Rasulullah menggunakan lemah lembut pada waktunya, tapi kapan Rasulullah
menggunakan kekerasan, ketegasan, namun jelas membawa terhadap akidah yang benar. Apalagi yang disebut kritik itu kan tidak perlu sopan santun. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, bahasa dakwah kritik itu tidak memerlukan sopan santun. Bahasa logika itu tak perlu sopan santun. Karena logika yang disopan santunkan akan berbuah sebuah kemunafikan. Keras, ya katakan bahwa itu benar. Kalau salah, ya katakan itu salah. Bagus, katakan bagus. Baik, katakan baik. Tapi kalau jelek, jangan diperhalus jadi kurang baik. Apalagi kita tahu bahwa salah satu hadis baginda Nabi SAW diriwayatkan dengan derajat hasan, bahwa jihad haqqu jihadi, jihad yang sebenarnya adalah qaulu haqqin, menyuarakan suara-suara kebenaran, imamin jair, di depan para raja, para pimpinan pemerintah yang zalim terhadap rakyatnya. Nah, maka kalimat suara itu kan, hak itu mesti ditegakkan walaupun pahit, ya, walau kana murron. Makanya bagi telinga-telinga yang tidak terbiasa, saya rasa bukan kata yang salah, tapi harus telinga yang diganti. Atau hati yang dipermudah, diperlunak untuk menerima itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, fa khalafa min ba'dihi khalfun, Rasulullah dengan kelemah lembutannya, sebagai seorang pimpinan, sekaligus pimpinan umat, pimpinan negara, penentu hukum pada saat itu, jadi eksekutif, yudikatif, ya, legislatif, Rasulullah dipegang mutlak. Jadi sistem pemerintahan Rasulullah itu apa ya? Eksekutif tunggal kalau sekarang ya. Eksekutif tunggal kalau sekarang itu. Jadi kekuasaannya mutlak ada di raja, ada di presiden. Nah ini. Tapi Rasulullah kadang-kadang kalau dihina agama atau ditindas rakyat, ditindas umat, Rasulullah marah besar. Beda dengan kita. Kalau dihina agama masih bisa tidur nyenyak. Ya, makan pun masih bisa lahap. Tapi kalau sudah dihina agama, semestinya sebagai seorang muslim, kita bertindak dengan ketegasan kata, dengan ketegasan tindakan, bahkan hati kita mesti sakit ketika melihat orang-orang lain yang sakit. Rasulullah SAW, saya membaca salah satu hadis yang do'if ini. Tapi cerita hadis do'if ini bisa kita renungkan menjadi sebuah pelajaran. Ya, karena ini kaitannya dengan cerita ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah pertama. Jadi Rasulullah itu ada kebiasaan bahwa di pinggiran kota Madinah, ya, ini ada seorang Yahudi. Yahudi itu buta, tapi dia tak punya sanak famili. Yahudi itu tinggal seorang diri dalam keadaan yang tunanetra. Tiap hari Rasulullah mengurusnya, disuapi, itu hadisnya do'if sebenarnya. Ya, disuapi setiap hari sambil mulutnya tak henti-hentinya mencaci Muhammad SAW. Tapi Rasulullah diam saja, dan orang-orang Yahudi yang buta itu tidak tahu bahwa itu Rasulullah yang menyuapinya. Ketika Rasulullah sudah meninggal, kemudian Umar bin Khattab datang, Abu Bakar As-Siddiq datang mengganti, ya, bertanya kepada Aisyah apa kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan. Karena ingin mencontoh kepada kepribadian Nabi. Kata Siti Aisyah, di pinggiran kota Madinah ada seorang Yahudi yang biasa Rasulullah menyuapinya kalau dia makan. Abu Bakar As-Siddiq datang ke sana, tiba-tiba betul ada orang itu, orang Yahudi. Dikasih makanan itu kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi itu sedang demo pada saat itu di pinggiran kota Madinah. La tattabi'u Muhammadan, kalimatnya, jangan mengikuti Muhammad. Fa inna Muhammadan rajulun majnun, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila, kata orang Yahudi itu. Tersinggung Abu Bakar, balik kembali, tidak jadi mengasih makanan. Laporan pada Aisyah, kata Aisyah tidak ada orang Yahudi yang biasa diurus oleh Rasulullah kecuali itu. Balik lagi, ini ada apa Rasulullah itu sebenarnya? Ditanya sama Abu Bakar, wahai Yahud, wahai orang-orang Yahudi, kenapa engkau mencaci Nabi SAW? Ini, aku kasih makanan untukmu. Kata orang Yahudi, orang yang biasa memberiku makan, biasa menyuapi aku setiap aku makan. Tapi aku tidak pernah tahu siapa orang itu. Maka kata Abu Bakar, orang itu adalah Muhammad yang setiap hari mulutmu dipakai untuk mencacinya, menghinanya, bahkan menyebutnya gila.
wa huwa qad mata, dan sekarang Muhammad sudah meninggal, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kebayang, Pak? Kalau bapak-bapak tahu, kebayang mulut kita mencaci seseorang yang paling kita benci, sementara kita tidak tahu bahwa orang yang kita benci itu menyuapi kita setiap hari dan memberikan tenaga untuk mencaci orang itu. Kebayang kan? Perasaannya akan seperti apa gitu. Maka kita juga dakwah menjadi sebuah pelajaran. Dakwah itu jangan ingin disukai oleh semua orang. Di dalam dakwah itu ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, ada orang yang cuek. Nu resep aya, nu geuleuh aya, nu hare-hare aya gitu. Dalam dakwah juga begitu. Jadi lebih baik kita berdakwah disukai oleh Allah dan Rasulnya walaupun masyarakat tidak tahu dan benci terhadap dakwah kita. Daripada kita dakwah menjadi penjilat para penguasa, asal dipakai oleh para penguasa, dipakai oleh kezaliman, tapi Allah dan Rasulnya benci terhadap itu. Bayangkan, karena kalau orang berdakwah walaupun manusia benci, masyarakat benci, sementara Allah dan Rasulnya suka, nanti ujung-ujungnya ketika mereka mendapat hidayah, mereka juga akan suka. Ya akhirnya Allah suka, Rasul suka, masyarakat pun suka. Tapi kalau kita berdakwah mengikuti kehendak masyarakat, sementara Allah dan Rasulnya tidak menyukai, ini nanti ketika orang sudah tahu, orang akan benci. Yang pada akhirnya kita akan panen dari hasil itu. Allah benci, Rasulullah benci, bahkan orang pulang pun akan menjadi benci. Karena seseorang menyukai kita bukan karena kebaikan kita sebenarnya, tapi mereka tidak tahu kejelekan kita yang Allah sembunyikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke ayat itu dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihi khalfun. Maka setelah generasi yang bagus itu akan diikuti oleh generasi-generasi yang rusak. Adha'us salat, mereka menanggalkan kewajiban salat. Bahkan dalam tafsir At-Tabari disebutkan wahum adha'ul mawaqit, mereka meninggalkan waktu, lalai terhadap waktu salat itu. Makanya Rasulullah bersabda, Abdulul amal as-salatu ala waqtiha. Jadi amal terbaik itu, sebaik-baik amal itu adalah sholat di awal waktu. Tapi kalau kita lihat sholat isya Rasulullah itu dibiasakan diakhirkan ya, kecuali sholat isya ya. Fakhalafa min ba'dihi khalfun adha'us sholat. Mereka lalai terhadap peribadahan sholat. Wattaba'us syahawat. Mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Jadi kewajiban sholat itu ditinggalkan, padahal sebagai fungsi yang paling utama dari sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatul jamaah, sholat berjamaah juga begitu. Ya, mengajarkan kita tentang bagaimana kebersamaan itu, bagaimana kekompakan itu, dipimpin oleh seorang imam, ada dalam satu komando. Imamnya ruku, kita ruku, imamnya sujud, kita sujud. Itu gambaran sebuah tingkat kedisiplinan yang luar biasa. Ketika dikumandangkan adzan dalam waktu yang sama, kemudian orang berbaris menghadap kiblat semua dipimpin oleh seorang imam, mestinya di dalam kehidupan juga seperti itu. As-shaghir bijanibil kabir. Dalam Ibanatul Ahkam disebutkan as-shaghir bijanibil kabir, yang muda di samping yang tua. Al-ghani bijanibil faqir. Orang yang kaya di samping orang-orang yang lemah. Ya, untuk saling mengayomi, untuk saling menaungi. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, ketika sholat itu ditinggalkan sebagai sebuah kewajiban, kemudian syahwat diikuti sementara harus dibatasi, nah ini fasaufa yalqauna ghayya. Maka firman Allah, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan di dalam kehidupan. Orang yang sesat itu kan orang yang tidak pernah tahu dari mana asalnya, sedang tinggal di mana, dan kemana tujuannya. Orang-orang yang sudah tersesat seperti itu gawat sekali. Makanya Rasulullah menyarankan, ya, menganjurkan, bahkan menjadi sebuah perintah, ketika kita tidak ingin tersesat di dalam kehidupan, maka kunci yang paling utama kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ada orang-orang yang sesat kecuali orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan ideologi di dalam kehidupan. Itu makanya kalau Ahmadiyah, Syiah, Rafidhah, kemudian aliran-aliran yang biasa disebut dengan aliran sesat, saya rasa bukan aliran sesat.
Ahmadiyah itu bukan aliran sesat, itu aliran kafir. Kalau sudah punya nabi dan syariat yang baru. Syiah itu bukan aliran sesat. Ada yang mengatakan Syiah adalah aliran sesat. Bukan. Syiah itu bukan aliran sesat, itu aliran kafir. Sesat itu ketika orang menyimpang dari aturan Quran dan Sunnah. Dari mana kita tahu bahwa orang yang sesat itu orang yang menyimpang dari aturan Quran dan Sunnah? Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrain. Kami meninggalkan kepadamu dua urusan. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau berpegang teguh pada dua tirkahku, dua harta karun peninggalanku, engkau tidak akan sesat. Bagaimana tidak akan sesat? Kalau berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang-orang yang sesat itu orang-orang yang menyimpang dari aturan Quran dan Sunnah. Rasul tidak mengajarkan suatu peribadatan, suatu syariat, kemudian kita membentuk syariat yang syariat baru, itu serasa menjadi kreatif di dalam agama. Padahal sejatinya bukan kreativitas dalam agama. Membuat syariat sendiri adalah pengkhianatan terhadap risalah Nabi. Para hadirin yang dirahmati Allah, maka janganlah jadi golongan-golongan yang mereka dicap oleh Rasulullah, dicap oleh Allah sebagai generasi-generasi yang merusak ketika sholat tidak menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan dan menjadikan syahwat yang seharusnya dibatasi, tapi malah kebablasan. Orang Sunda bilang, tunggul dirarung, catang dirumpak. Tak kenal haram dan halal, mereka cuma tahu bahwa kesenangan dunia adalah segalanya. Menghalalkan segala cara, menanggalkan jabatan kiai dan sebagainya, menghilangkan harga diri sebagai ustadz hanya untuk mengejar jabatan, hanya untuk mengejar kekayaan semata. Segalanya jadi boleh, segalanya jadi halal, merubah fatwa, terbalik apa yang diucapkan dahulu dengan sekarang hanya karena mengejar sebuah jabatan yang dia anggap sebagai sebuah keberhasilan. Padahal itu adalah modal awal untuk kehancuran dirinya dan harga dirinya juga agamanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, sekilas dari surah Maryam ayat 59, maka tugas kita semua sebagai orang tua, maksudnya bukan saya ya, saya masih muda. Masih muda, ini orang-orang tua seperti Pak Agus Idol, Bah Dodong, para Amlis, itu kan orang tua semua, Patia. Nah, menciptakan regenerasi ya. Menciptakan generasi-generasi, insya Allah tongkat estafet perjuangan itu akan kita lanjutkan, bahwa semangat mereka tetap mengalir di dalam darah kita, dan kita akan tetap maju walau tak pernah ada yang memuji, dan kita tidak akan pernah mundur walaupun banyak orang yang menghina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.